Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya adik-adik. Di sini saya akan membahas materi berkaitan dengan deret geometri tak hingga. Dalam pembahasan video kali ini adalah materinya dulu yang saya jelaskan. Nah, di sini materinya yaitu materi berkaitan dengan dari geometri tak hingga ini berada di kelas 11 ya, materinya semester 2 atau semester genap. Untuk adik-adik di sini langsung saja, jangan lupa like, komentar, dan subscribe-nya ya. Oke, langsung saja. Oke, pada materi barisan dan deret geometri kita sudah mengenal bagaimana menghitung rumus suku Kn dan rumus jumlah Kn-nya. Dalam materi ini kita akan menghitung jumlah biasa barisannya ya dalam jumlah tak hingga. Untuk membedakan jumlah tak hingga suatu deret, maka rasio dari deret tersebut harus bilangan real. Maksudnya membedakan di sini dalam artian jika deretnya itu sampai tak hingga, maka tidak bisa kita hitung jumlahnya ya. Ya, salah satu contohnya mungkin seperti barisan aritmetika saja, seperti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah seterusnya. Ini merupakan deretnya tak hingga banyaknya ya, maka jumlahnya tak hingga. Nah, maka R-nya di sini harus bilangan real. Jika bukan bilangan real, tentu jumlahnya sampai tak hingga banyaknya. Barisan ini atau barisan geometri tak hingga ini ketika R-nya mencapai ketika barisannya naik ya, naik dalam artian rasionya lebih besar dari 1 ya. Barisannya ini mempunyai jumlahan tak hingga. Oke, dengan R-nya yaitu kurang dari min 1 atau boleh juga min 2, min 3. Jadi kalau R-nya bilangan bulat, maka dia tidak bisa kita jumlah atau jumlahnya banyak. Oke, seperti contoh ini ada 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8. Ini barisannya dia barisan geometri, tapi jumlahnya sampai tak hingganya kita tidak bisa tentukan. Kenapa? Karena jumlahnya ini tak hingga. Ya, jumlahnya sampai tak hingga di sini ya, adik-adik. Ya, jumlahnya sampai tak hingga. Nah, di sini juga yang 6 tambah 8 tambah 18 tambah 54. Ini juga merupakan barisan deret geometri ya. Dimana kalau dijumlah juga ini merupakan nilainya dia tak hingga. Oke. Yang ini juga sama ya adik-adik. Untuk R-nya dimana? Berapa dulu R-nya ini adik? Ini kalau R-nya dia itu adalah 2 ya. Oke, ini R-nya 2. Ini juga R-nya berapa ini? 3. Sedangkan yang ini R adalah min 3 per 2. Oke, ini kan teman-teman adik-adik, ini R-nya dia lebih besar dari 1. Ya, ini R-nya lebih besar dari 1, ini juga lebih besar dari 1. Kalau ini, itu kan kurang dari 1 ya. Oke, kan dia kurang dari min 1 ya, maaf. Kurang dari min 1. Nah, sehingga kalau di jumlah ini, ya membentuk barisan dari geometri dengan jumlahnya tak hingga banyaknya. Artinya kita tidak tahu. Pada barisan contoh 1 di atas ya, jumlah tidak terhingga banyaknya dan dalam barisan ini dinamakan barisan divergen. Ya, divergen tulisannya ya. Sekarang perhatikan jumlah deret berikut ini dengan rasio R, yaitu dengan batas min 1 kurang dari R kurang dari 1. Dengan R tidak sama dengan 0. Dalam artian di sini pembahasannya ini adik-adik ya, di mana R-nya itu ya harus kurang dari harus lebih besar dari min 1. Lebih besar dari min 1 ya. Apa itu? Ya bisa saja bisa saja minus setengah. Oke, bisa saja minus 2/3. Itu untuk R-nya adik-adik. Nah, di mana juga dia R-nya juga ini harus lebih besar dari harus kurang dari 1. Ya, kurang dari 1 yang dimana ini berbentuk pecahan ya. Atau R-nya adalah 1/2. Oke. Atau bisa
R-nya adalah 2/3. Oke. Nah, untuk contoh barisannya bisa kita lihat di contoh ini 27 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 1 ditambah titik-titik. Nah, oke, ditambah sampai tak hingga ya. Nah, mengenai R-nya, ini R-nya berapa teman-teman? Adik-adik? Nah, ya, R-nya adalah 1/3. Nah, sehingga R-nya ini adalah kurang dari 1 ya, atau berada di antara ini, maka kita bisa menghitung jumlahnya berapa. Oke, yang bagian B untuk R-nya berapa adik-adik? Ayo, ini R-nya adalah 1/2. Nah, 1/2 yang dimana juga 1/2 itu kan kurang dari 1 ya. Oke, bisa dihitung nih jumlahnya berapa. Kalau yang ketiga, R-nya ini adalah 1/4. Nah, mengenai 1/4 juga kan kurang dari 1. Bisa juga kita hitung jumlahnya ya. Oke, jadi itu beberapa contoh ya. Sekarang mungkin kita temukan rumusnya. Mungkin saya lanjut dulu materinya sedikit. Oke, kita lanjut di sini pada barisan contoh 2 di atas tadi. Ya, tentu jumlahnya kita bisa menghitung nilainya ya. Pada barisan ini dinamakan barisan konvergen. Dalam barisan-barisan di atas ya, yaitu barisan dan 2 itu, ya, dan 2 itu dapat dibuat ke dalam bentuk umum suatu rumus barisan dan deret geometri tak hingga ya. Misalkan R suatu barisan rasio, ulangi ya. Misalkan R adalah suatu rasio barisan geometri tak hingga, maka satu barisan disebut barisan divergen jika R-nya atau harga mutlak R itu lebih besar dari 1. Ya, dalam artian begini, kalau R-nya kurang dari 1 atau R-nya lebih besar dari 1. Nah, ketika si nomor 2 ini barisannya konvergen jika harga mutlak R-nya itu kurang dari 1. Yang dimana min 1 berada dimana R itu berada di antara min 1 dan kurang dari 1. Sebenarnya di sini ada lagi ya, yaitu kalau R-nya itu tidak boleh dia 0 ya. Kalau R-nya 0 maka tidak bisa kita tentukan jumlahnya berapa ya, karena rasionya 0. Maka syarat di sini yang kedua tidak boleh 0. Oke, sekarang kita akan menemukan atau menurunkan rumus suatu deret geometri tak hingga ya, dengan menggunakan aturan pendekatan limit. Jadi materi limit lagi juga ini adik-adik harus dikuasai juga ya. Oke, karena materi limit di sini itu materinya juga di SMA kelas 10 ya, bab pertama ya. Kalau bukan kelas 10 ini bisa juga kayaknya dia di kelas kelas berapa lagi itu? 2 juga ya, di semester 1 kalau nggak salah ya. Oke. Rumus jumlah suku Kn suatu deret geometri tak hingga yaitu, bagaimana caranya? Kita temukan atau kita lanjut. Oke, jadi ini adik-adik untuk pembahasan mengenai penurunan rumusnya ya. Yang kita ambil adalah rumus jumlah suku Kn-nya ya. Jumlah n suku pertama. Yang dimana Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Yang dimana suatu rumus ini untuk untuk Sn untuk rasionya yang berada di antara min 1 sampai 1, maka rumus ini yang dipakai ya. Nah, sekarang kita turunkan rumusnya. Jadi ini pisahkan dengan mengalihkan si A. Oke, jadi kita kali masuk, ini semua dikali dengan 1, tapi pecahannya juga penyebutnya kita pisahkan. Ini juga kita kali dengan ini ya. Kita pisahkan juga untuk yang ini jadinya. Oke, Sn-nya telah menjadi ini. Kemudian kita ambil pendekatan jika N-nya mendekati tak hingga ya. Oke, di sini kita masukkan, kemudian kita substitusikan, kemudian kita ganti N-nya menjadi tak hingga. Oke, yang dimana di sini dia menjadi 0 di sini teman-teman, karena jika R
menuju tak hingga apa? R pangkat tak hingga sama dengan tak hingga ya. Sehingga dibagi dengan berapapun tetap 0. Artinya kalau R-nya berapa ya, maka ketika dikurangi ini ya tetap berapapun ini nilainya ya, maka ketika dibagi dengan 0 tak hingga dibagi dengan berapapun maka hasilnya adalah 0. Oke, jadi untuk S tak hingganya itu adalah A dibagi 1 kurang R. Oke, mungkin kalau pembahasan dari penjelasan saya agak bingung, boleh cari-cari lagi di internet lah yang lain ya, boleh teman-teman ya. Saya mohon maaf kalau mungkin bahasa saya berbelit-belit. Tapi intinya di sini ya, dimana intinya adalah kalau rumus SN rumus penjumlahan tak hingganya itu ya, penjumlahan tak hingganya itu bisa dikatakan sebagai bahasa singkatan bahasa itu katanya A ya, dimana A dibagi 1 kurang R. Oke, biasanya begitu ya untuk bahasa lebih mudahnya dia. Oke, nah ini untuk penurunan rumusnya. Nanti di contoh-contoh soal kita akan menggunakan rumus ini ya adik-adik. Nah, dan banyak sekali juga dalam kehidupan sehari-hari ini akan kita hitung ini ya, termasuk soal-soal yang ada di perguruan tinggi, soal-soal SNPTN ya, SBMPTN, SNMBT, dan soal-soal ujian masuk mandiri di kampus-kampus. Kita langsung saja teman-teman atau adik-adik di contoh-contoh soalnya, bagaimana model contoh soalnya ya. Oke, saya lanjut. Oke, kita sekarang masuk di contoh soalnya. Oke, nomor 1. Tentukan jumlah tak hingga dari deret berikut ini. Oke, jadi jumlah deret tak hingganya berapa ya? Bagaimana caranya ya? A 1 tambah 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 tambah titik-titik dan seterusnya. B 1 tambah 1/3 tambah 1/9 tambah 1/27 tambah titik-titik sampai tak hingga. C 1 tambah 2/3 tambah 4/9 tambah titik-titik seterusnya ya. Oke, D, E, jadi ada 10 bagian ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita coba bagaimana langkahnya. Silakan ikuti terus channel saya teman-teman. Bagikan dan subscribe. Ya, terima kasih atas subscribe-nya ya. Oke, jawab. Bagaimana cara menjawab soal ini? Nomor 1 bagian A. Oke, kalau kita hitung ini teman-teman, coba ya 1 tambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah titik-titik. Oke, pertama teman-teman, ini semua kan pasti deretnya deret geometri ya. Nah, sekarang yang jadi permasalahannya kita cari dulu A dan R-nya ya. A-nya adalah 1, R-nya adalah U2 dibagi U1. Dalam hal ini 1/2 dibagi 1 ya, yaitu 1/2 bagi 1 ya, 1/2. Oke, kita gunakan rumus tak hingganya untuk mencari jumlah tak hingganya ya, yaitu A dibagi 1 kurang R, di mana A-nya 1 dibagi 1 dikurang 1/2. Oke, jadinya 1/2, maaf ini 1. Oke, 1 dibagi dengan ini, 1 dibagi dengan ini dapat 1 kurang setengah itu setengah ya. Oke, nah sehingga ini hasilnya 2. Oke, jadi untuk satu bagian A jawabannya adalah 2. Oke, yang bagian B atau B-nya bagaimana caranya ya, 1B. Oke, sekarang kita cari dulu rasio A-nya dan rasionya ya. Suku pertamanya ya, dimana 1/3 barisannya, kemudian 1/9, kemudian 1/27 dan seterusnya. Oke, kita cari dulu A-nya. Berapa A-nya adik-adik? Oke, A-nya adalah 1/3, kemudian R-nya
itu U2 dibagi ya U1 sama dengan U2 nya adalah 1/9 dibagi dengan 1/3. Berarti ini rasionya ini sama-sama bagi 3 ya. Atau jauh kali jauh, dekat kali dekat ya. 1 kali 3 dibagi 1 kali 9. Berarti ini kalau disederhanakan 1/3. Di mana S tak hingganya sekarang kita hitung. S tak hingga. S tak hingga. Oke, 1A 1/3 dibagi dengan 1 kurang 1/3. Oke, berapa hasilnya Adik-adik? Sekarang kita lihat di sini 1/3 dibagi ini kalau disederhanakan 2/3. Oke. Nah, ini dapat berapa Adik-adik? 1/2 ya. Oke, jadi ini kalau dijumlah semua ya Adik-adik itu didapat 1/2. Oke. Jadi ini untuk nomor 1A dan B. Sekarang kita lanjut. Oke Adik-adik, kita lanjut sekarang nomor 1C. Oke. 1 tambah 2/3 tambah 4/9 tambah titik-titik sama dengan berapa? Oke, sampai tak hingga. Oke, kita coba 1 ditambah 2/3 tambah 4/9 ditambah titik-titik. Oke, dimana A-nya di sini adalah 1, R-nya adalah 2/3 dibagi 1 ya, 2/3 ya. Oke. Kita cari kita cari jumlah tak hingganya ya. Oke, jadi S tak hingganya sama dengan A dibagi 1 kurang R, di mana A-nya adalah 1 dibagi 1 dikurang 1/3. Oke, di mana A ini tulis kembali 1 dibagi ini 2/3. Nah, kalau ini teman-teman yang ada 1 baru 2/3 lagi, tinggal dibalik saja ya, jadinya 3/2. Oke, jadi ini untuk bagian 1C. Oke, sekarang kita lanjut 1 bagian D. Oke, kita lanjut sekarang bagian D. Oke, dimana barisannya ya 1 dikurangi ya 2/3 ya 4/9 dikurangi 8/27 ya, ditambah lagi 16/8 dikurangi. Jadi untuk adik-adik di sini kita pisahkan dulu ya penjumlahan barisan yang genap dengan barisan yang ganjilnya. Kenapa? Oke, silakan itu terus ya, bagaimana supaya hitungannya ya. Saya ambil di sini adik-adik, coba perhatikan. Untuk SN ya, S ganjil. Oke. Saya jumlahkan ganjilnya semua. Yaitu 1 ditambah 4/9 ditambah 16/81. Oke, ditambah titik-titik. Yang dimana nanti kan kita jumlah saja S ganjil dengan S genap ya. Dimana S-nya ini untuk tak hingganya ya, dimana A-nya adalah 1 dibagi 1 kurang R. R-nya adalah 4/9 itu ya, 4/9. Oke, jadi ini hasilnya 1 dibagi ini 9, ini 5/9. Oke, kalau dibagi saja ini hasilnya adalah 9/5. Oke, sekarang kita ambil untuk S genapnya. Oke, genapnya sama dengan dimana A-nya adalah barisannya dulu ya. Barisannya adalah minus 2/3. Oke,
kemudian minus 8/27. Oke, ini kalau dihitung lagi ini pasti berapa? Kali 4 di atasnya ya, berarti 32. Minus 32 bagi, kalau ini kali 9. Berarti berapa ini? 9, 27 kali 9. Saya hitung, 27 kali 9. Ya, 7 kali 9, 63, 3 tambah 6, 18, ya 243. Oke, bagaimana caranya? Di sini nanti kan sukunya negatif ya, adik-adik. Oke, coba nanti kita jumlahkan saja hasilnya negatif. Atau boleh tulis begini, negatif dalam kurung ditambah 8/27 ditambah 32 dibagi ya 243. Oke, jadi tinggal kita jumlahkan saja. Jadi S untuk S hingga yang ini berapa? Oke, jadinya A-nya 2/3 dibagi 1 kurang R. Ya, R-nya di sini berapa, Adik? Bisa dihitung ini? Ayo. Ini R-nya 4/9. Oke, 4/9 ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung ini 2/9 dibagi ini 5/9. Oke. Jadi hasilnya di sini berapa? Jauh kali jauh, dekat kali dekat. Jadi 2 kali 9, 2 kali 9 dibagi 5 kali 3 atau 3 kali 5 ya. Nah, ini coret sisa 3. Berarti kalau sisa 3 di sini 2 kali 3 6, berarti 6/5. Oke, sekarang kita hitung jumlahkan antara si ganjil dengan si genap. Artinya total S hingga totalnya ya itu menjadi S genap ditambah dengan S ganjil. Oke. S genap ditambah S ganjil ya. Jadi S genap dalam hal ini hingganya ya. Oke. Ditambah dengan S ganjil. S ganjil. Hasilnya ini tinggal dijumlah, mana S genap teman-teman? 6/5 dengan 9/5. Oke, hasilnya adalah 16/5. Oh ya, sini tadi kan negatif ya teman-teman ya. Ini sini harusnya negatif di sini. Berarti di sini jadi kurang. Oke, jadi kurang. Yang ini negatif karena ya barisannya kan awal negatif ya, berarti di sini jadi kurang. Kurang 9/5. Jadi didapat minus ya. Minus 3/5. Minus 3/5. Oke. Jadi untuk bagian D didapat ya. Sekarang kita lanjut bagian E. Sekarang kita lanjut nomor 1 bagian E ya. Oke, kita lanjut bagaimana caranya. Kita tulis dulu barisannya 3/4. Oke. Ditambah 6/12. 6/12. Kemudian 12/36. Oke, koma tambah ya. Tambah titik-titik dan seterusnya. Oke, dimana A-nya ini adalah 3/4. Kemudian R-nya itu U2 bagi U1 ya. Jadi 6 dibagi 12 bagi dengan 3 bagi 4. Jadi jauh kali jauh, dekat kali dekat. Yaitu 6 dikali 4 dibagi 3 kali 12. Oke, sekarang ada sistem coret. Ini dicoret dengan ini dapat 2. Oke, ini dengan ini dicoret, ini dapat 3. Maka hasilnya 2/3. Jadi R-nya adalah 2/3 ya. Sekarang kita cari rumus jumlah tak hingganya ya. S tak hingga sama dengan air. Jadi A per 1 kurang R. Di mana A-nya 3/4 dibagi 1 dikurangi 2/3. Oke, ini tetap 3/4 dibagi ini dapat 1/3.
Oke, sekarang jauh kali jauh, dekat kali dekat. Jadi 3 kali 3 ya dibagi 4 kali 1 berarti 9 per 4. Oke, jadi itu bagian E ya. Sekarang kita lanjut bagian F. Oke, barisannya min 1 ditambah 1 per 2 ya ditambah dikurang 1 per 4. Kemudian ditambah 1 per 8 dikurang 1 per 16 ditambah titik. Oke, bagaimana barisannya? Untuk langkahnya ini seperti sama bagian D ya. Kita ambil dulu S ganjil dan S genapnya ya. Itu kalau kita ambil S genapnya, oke, S ganjil dulu ya. S ganjilnya itu sama dengan mulai dari min 1 dikurang 1 per 4 dikurang 1 per 16 dikurang titik. Dimana A-nya di sini adalah min 1 ya. Atau S tak hingganya ini berarti 1 dibagi, nanti hasilnya adalah negatif ya. 1 dikurang 1/4 berarti 1 dibagi 3 per 4 ya, atau hasilnya adalah 4/3. Karena di sini ganjil maka yang diambil adalah hasilnya minus 4/3. Oke, sekarang S genapnya ya. Oke, S genap yaitu yang diambil barisannya 1 per 2 ditambah 1 per 8 ditambah 1 per 32 ditambah titik. Oke, S tak hingganya kita cari lagi, dimana rumusnya adalah 1 per 2 dibagi 1 dikurang, ini rasionya itu teman-teman 1 per 4 ya. Oke, kita tulis kembali sama 1 per 2 jadi bagi ini dapat 3 per 4. Oke, ini hasilnya jauh kali jauh, dekat kali dekat, yaitu 4 per 6. Oke, nah sekarang kita cari adalah S totalnya ya, yaitu S penjumlahan semuanya ya. S tak hingga dari semuanya ini. Oke, S ganjil ya ditambah dengan genap, Oke, berarti ganjilnya adalah min 4/3 ya, dibagikan dengan ditambah dengan 4/6. Oke, 4/6. Berarti yang ini kali 2 min 8 min 4, ini hasilnya min 4/6. Oke, jadi ini sebenarnya S ya, itu S ganjil ditambah dengan S genap. Jadi hasilnya adalah min 4/6. Oke, kita lanjut sekarang mungkin bagian G lagi. Oke teman-teman, kita lanjut sekarang bagian G, dimana barisannya adalah 2. Oke, ditambah 4/3 ditambah 8/9 ditambah 16/27. Nah, di sini kita lihat barisannya atau kita lihat suku pertamanya. Oke, A itu dia 2. Kemudian R ya U2 bagi U1 ya, yaitu 4/3 kita bagi dengan 2. Oke, ini 2 ini bisa ditulis dengan 2/1 ya, sehingga jauh kali jauh ya, dekat kali dekat. Yaitu 2 4 kali 1 dibagi 3 kali 2. Ini bisa sistem coret. Terus di sini 2, sisanya hasil kalinya 2 kali 1 2 per 3 kali 1 3. Berarti R-nya 2/3 ya. Oke, kita masuk di S tak hingganya. Oke, jadi S tak hingganya ini apa ya? Air ya. A 1 kurang R. A-nya adalah 2 dibagi 1 kurang 2/3. Berarti 2 dibagi ini 1/3. Ya, dapat berapa ini teman-teman? Ada dek? Ya, 6 ya. Oke, 6. Coba kita cek dulu. 3 kali 1 3 tambah kurang 2
1. Jadi 2 dibagi 1/3. Atau boleh ditulis 2 bagi 1 per 1/3. Berarti 6. Oke, cocok ya, 6. Nah, sekarang kita lanjut bagian H. Oke, bagian H ini 3, barisannya dulu. 3 ditambah berapa lagi? 3/4. Oke, 3/4 ditambah 3/16 ditambah 3/64 ditambah dan seterusnya. Nah, di sini untuk barisannya kita ambil A adalah 3 dan R-nya ini pasti 1/4. Oke, pasti ya. Nah, sekarang kita cari S tahingganya ya. S tahingganya adalah A dibagi 1 kurang R. Di mana A-nya 3 dibagi 1 kurang 1/4. Berarti 3 dibagi ini 3/4. Oke, berarti ini 3/1. Ya, 12 bagi 3. Berarti ini 4. Oke, jadi hasilnya ini adalah 4. Oke. Kita lanjut lagi bagian I. Oke, bagian I ya. Di mana barisannya 2 ditambah 3/2 ya, ditambah 9/8 ditambah 27/32. Oke. Kemungkinan ini barisannya itu 3/4 ya untuk rasionya ya. Oke. Atau boleh kita cek dulu di mana A-nya adalah 2, ini tambah dan seterusnya. Di mana A-nya adalah 2, R-nya 3/2 dibagi 2, berarti ini 3/4. Oke, cocok ya. 3/4 rasionya. Sekarang S tahingganya. Oke, di mana S tahingga itu adalah A bagi 1 kurang R. A-nya adalah 2 dibagi 1 kurang 3/4. Berarti 2 dibagi ini 1/4. Berarti ini berapa adik-adik? Ya, 8 ya. Wah, tinggi juga ya. Coba cek kembali dulu. 3, 2, 4 kali 1, 4. 4 kurang 3, 1. Oke, ini kan 2/1 ya. Sehingga jauh kali jauh, dekat kali dekat. Oke, 8. Oke, jadi hasil penjumlahannya adalah 8 ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor terakhir bagian I ya, bagian J terakhir. Barisannya ya, ini hampir sama dengan barisan yang bagian I, cuman ada di sini ganjil genap. Oke, bagaimana cara hitungnya? Ya, barisannya dulu 2 dikurangi. Oke, 2 dikurang 3/2 ditambah 9/8 dikurang 27/32 ditambah 81/64. Oke, sekarang kita ambil dulu S ganjilnya ya. Oke, S ganjil itu sama dengan 2. Oke, ditambah 9/8 ditambah 81/64. Oke. Nah, sekarang kita hitung S tahingga yang ganjil ini ya. Di mana S tahingganya ini adalah 2. Ini kita cari dulu R-nya ya. Tambah titik-titik. Ini R-nya tinggal kita lihat saja ya. R-nya ini pasti berapa ya? 9/8. 9/8. Kira-kira ini teman-teman lebih besar enggak? Kira-kira dari 2, dari 1. Coba kita hitung U2 bagi U1 dulu ya. U2 bagi U1 untuk R-nya yaitu A-nya 2, R-nya U2 bagi U1 ya, 9/8 dibagi dengan 2. Oke, jadi ini 2/1 bisa ditulis 9/16 ya. Oke. Jadi rasionya ini 9/16 ya teman-teman. Oke, coba kalau saya saya sederhanakan lagi, bisa nggak dibagi? Nggak bisa ya. Oke, jadi S tahingganya yang ganjil ini di mana A-nya adalah 2, jadi 2 dibagi 1 dikurangi
9/16. Oke, 9/16. Ini kalau di jumlah, oke, coba kalau kita jumlah, ini barisannya mungkin salah ya teman-teman. Ini kan kali 4 ke sini, kalau ini kali 4, 128 harusnya ya, bukan 64 ini. 128 ya. Karena kali 4 ini kali 4, ini kali 4, harus kali 4 juga ini. Oke, 128, berarti ada kesalahan di sini ya. Ya, harusnya di sini adalah 128. Kita lanjut di sini 2 dibagi ini 1 ya. 2 dibagi 16 kurang 9 itu berapa Dedek? 16 kurang 9. Ini 7 ya. Berarti 7/16. Berarti ini 2 sama dengan 2/1, berarti ini 20/7. Nah, ini yang ganjilnya. Sekarang yang genapnya, ini tambah titik-titik. Sekarang kita ambil yang genap. S genap sama dengan ya minus 3/2 dikurang 27/32 ya, dikurang bla 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 bla. Oke, yang sekarang kita ambil di sini itu jadikan positif saja ya, atau barisannya menjadi minus 3/2 ditambah 27/32. Oke, yang dimana R-nya juga sama pasti ya. Oke, kita kembali ke A-nya dulu. A-nya adalah 3/2, terus R-nya di sini adalah 9/16. Oke, sekarang kita cari S tak hingganya. Yang dimana S tak hingganya itu adalah A 3/2 dibagi 1 kurang 9/16. Oke, kita tulis 3/2 bagi ini 7/16. Dan hasilnya ini adalah 3 kali 16 itu, 3 kali 16 itu berapa Dedek? 48 ya. Jadi 48 dibagi dengan 2 kali 7, 14. Oke. Jadi 48/14. Nah, sekarang untuk menghitung totalnya ya. Oke, S totalnya. Oke, di sini saja S total ya, atau S seluruhnya dari barisan yang ini. Oke, dari barisan yang ini. Nah, caranya kembali lagi tinggal dijumlah ya. Ya, S genap itu ganjil itu ditambah dengan genap. S ganjil ditambah S genap. Oke. S ganjilnya berapa Adik-adik? Ini sepertinya negatif harusnya di sini ya. Ya, karena awalnya di sini barisannya negatif. Berarti S ganjilnya adalah 20/7, berarti ini jadi kurang 48/14. Berarti ini jadinya 40 ya. Karena kali 2 jadi 40 dikurang 48 dibagi 14. Oke, hasilnya min 8/14 ya, atau disederhanakan minus berapa Dedek? Ayo, minus sama-sama bagi 2. Oke, minus 4/7. Ya, jadi itu untuk menyelesaikan soal seperti ini ya. Mungkin sekian pembahasan video ini, kita lanjut di nomor 2 di pembahasan video berikutnya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.